3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang osteomyelitis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada saya, Mendesandi Mutiara Cahaya, NIM J500, 190, 118. Kemudian ada teman saya, Abdul Rozak, NIM J500, 190, 119. Dan ada teman saya, Rizky Salsabila, NIM J500, 190, 120. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang definisi, etiologi, dan patofisiologi, kemudian klasifikasi, manifestasi klinis, pemeriksaan, dan terapi. Yang pertama ada definisi dari osteomyelitis. Osteomyelitis adalah infeksi pada tulang, berasal dari kata osteon atau tulang, dan myelo atau sumsum tulang, dan dikombinasi dengan itis atau inflamasi untuk menggambarkan kondisi klinis di mana tulang terinfeksi oleh mikroorganisme. Osteomyelitis kronis didefinisikan sebagai osteomyelitis dengan gejala lebih dari 1 bulan. Ada juga osteomyelitis akut dengan gejala 2-4 minggu. Kemudian osteomyelitis kronis dapat juga didefinisikan sebagai tulang mati yang terinfeksi di dalam jaringan lunak yang tidak sehat. Etiologinya, penyebab osteomyelitis kronis multifaktor. Adanya kondisi avaskuler dan iskemik pada daerah infeksi dan pembentukan squastrum pada daerah dengan tekanan oksigen rendah sehingga tidak bisa dicapai oleh antibiotik. Penyebab tersering osteomyelitis termasuk patah tulang terbuka, penyebaran bakteri secara hematogen, dan prosedur pembedahan ortopedi yang mengalami komplikasi infeksi. Organisme utama penyebab infeksi adalah Staphylococcus aureus. Kemudian untuk patofisiologinya ada 3, yaitu osteomyelitis hematogenous, yaitu penyebaran melalui peredaran darah, kemudian osteomyelitis contiguous, akibat vokal infeksi yang berdekatan seperti pasca trauma atau pembedahan, osteomyelitis associated with vascular insufficiency atau osteomyelitis terkait insusiensi vaskuler, adalah osteomyelitis sekunder. Kemudian faktor sistemik atau lokal. Yang sistemik itu adanya malnutrisi, gagal hati, gagal ginjal, penyalahgunaan alkohol, defisiensi imun, hipoksia kronis, keganasan, diabetes mellitus, kemudian umur tua, dan terapi steroid, dan penyalahgunaan tembakau. Untuk faktor lokalnya ada limfadema kronik, statis vena, gangguan pembuluh darah utama arteritis, bekas luka yang luas, dan fibrosis akibat radiasi. Selanjutnya klasifikasi ada 3, yaitu osteomyelitis hematogenous, kemudian osteomyelitis contiguous, dan osteomyelitis hematogenous. Yang paling sering pada anak-anak itu hematogenous, dan yang paling sering mengenai adalah tulang panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul Rozak, silakan. Yang pertama itu terdapat tipe anatomi. Tipe 1 osteomyelitis medula, tipe 2 osteomyelitis superficial, tipe 3 osteomyelitis lokal, tipe 4 osteomyelitis diffus. Kemudian kelas fisiologinya, host A sistem imun baik, host B sistem imun terganggu baik lokal atau sistemik, host C membutuhkan supresif atau tidak ada terapi lebih buruk dari penyakitnya, bukan kandidat pembedahan. Pada manifestasi klinis, pasien dapat menderita nyeri pada daerah yang terkena eritema, bengkak, dan terdapat sinus. Demam biasanya tidak ditemukan pada osteomyelitis kronis. Oleh karena infeksi biasanya tenang, diperlukan kecurigaan yang tinggi dalam diagnosis, terutama pada pasien dengan atropik non-ion. Setelah patah tulang terbuka atau fiksasi internal dari patah tulang tertutup pada sekitar 0,2. Kemudian pada pemeriksaan penunjang, laju endap darah dan C-reaktif protein atau CRP merupakan tanda dari proses inflamasi baik disebabkan oleh infeksi maupun tidak. Keduanya dapat meningkat sekitar 64% pada pasien osteomyelitis kronis. Hitung sel darah putih atau WBC sering normal pada sebagian besar pasien dengan osteomyelitis kronik atau infected non-ion. Pemeriksaan X-ray dapat menunjukkan pada. Kemudian yaitu terapi.
Ya, selanjutnya itu ya tahap pertama penanganan osteomielitis kronis adalah membuat diagnosis karena diferensial diagnosis pada pemeriksaan radiologi termasuk neoplasma sering diperlukan oleh biopsi. Tahap pertama yaitu diberi demand, stabilisasi tulang dan terapi antibiotik. Sedangkan tahap kedua yaitu manajemen luka. Kemudian adalah tahap ketiga yaitu manajemen defak tulang dan fraktur nonion. Yang poin A yaitu bone graft, kemudian poin B yaitu prosedur rekonstruksi khusus defek. Kemudian diberi demand dengan high speed burr dan kultur dan hitung koloni kuman. Pada perhitungan secara kuantitatif, koloni Staphylococcus aureus per gram tulang tibia dapat dihitung pada sampel penelitian setelah kelinci dikorbankan. Kemudian ini adalah daftar pustaka dari video edukasi kali ini, yaitu dari SIG SK Osteomyelitis Infection di CLC Clinical of North America 2017 dan e-journal Unsrat. Kemudian ada osteomyelitis superatif kronis pada mandibula adentulus, chronic superatif osteomyelitis on adentulus medible. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.